Yang ketujuh ini adalah tentang pengembangan diri lebih lanjut. Judulnya mengasah gergaji. Fokus habit ketujuh itu tentang pembaruan diri dengan mengasah diri sendiri tentunya. Untuk bisa jadi efektif, kita harus melatih diri kita terus-menerus, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. 4 dimensi ini bisa membantu kita mengimplementasikan habit 1-6 yang sudah dibahas sebelumnya. Coffee membahas secara khusus 4 hal tadi. Yang pertama dimensi fisik nih. Tujuan dari dimensi fisik ini itu untuk melatih tubuh kita untuk bisa meningkatkan kapasitas bekerja, beradaptasi, dan menikmati hidup. Hal-hal yang wajib dilakuin nih. 1. Makan teratur. 2. Kamu cukup istirahat. 3. Kamu olahraga secara konsisten. Kenapa sih? Jadi, dengan kita fokus pada kesehatan fisik kita tuh sebenarnya ngelatih habit 1 juga, proaktif. Karena kita bertindak secara proaktif dan mengontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu kesehatan tubuh kita. Dengan begitu, kita bakal bisa bekerja lebih efisien lagi, kita bakal bisa beradaptasi, dan dengan tubuh yang sehat, tentunya kita bisa menikmatin hidup. Selanjutnya, itu dimensi spiritual. Tujuan dari dimensi ini, itu untuk membangun kepemimpinan pada hidup dan memperkuat komitmen pada diri sendiri. Untuk melakukan itu, ada beberapa hal juga yang wajib kita lakuin. 1. Kita lakuin meditasi setiap hari. Yang kedua, kita perhatiin alam sekitar kita. Yang ketiga, kita nikmatin seni yang kamu suka, baik itu literatur, musik, atau gambar. Jadi, fokus utamanya itu pada relaksasi untuk mengenali diri kita sendiri lebih jauh. Dengan kita melatih diri kita secara spiritual, kita juga melatih diri kita di habit kedua, mulai dengan tujuan akhir. Karena dengan kita semakin kenal diri kita sendiri, kita bisa semakin yakin dengan tujuan akhir yang sudah kita tentukan. Sehingga kita akan semakin berkomitmen dalam mencapai tujuan akhir yang kita sudah tentuin. Nah, yang ketiga adalah dimensi kesehatan mental. Tujuan dari dimensi ini itu untuk mengembangkan pikiran kita. Caranya nih, yang pertama, kita mencari informasi yang bagus dan mencoba mencerna informasi tersebut. Yang kedua, kita membuat jurnal tentang pemikiran kita, pengalaman-pengalaman kita, dan ide-ide kita. Kita tulis. Yang ketiga, kita mencoba untuk mengatur informasi yang masuk itu hanya yang memperkaya kita, terutama memperkaya pikiran kita. Jadi, kalau ada informasi-informasi negatif, udah deh, jangan dipikirin. Kita fokus aja sama yang positif. Dengan kita fokus sama kesehatan mental kita sebenarnya fokus juga sama habit ketiga, dahulukan yang utama. Dengan mengatur diri kita secara efektif, kita tuh udah mengatur waktu dan sumber daya yang kita miliki untuk mendorong kita mencapai tujuan kita. Yang terakhir, itu ada pada dimensi sosial. Tujuannya jelas, untuk membangun relasi dengan sekitar. Maka dari itu, dimensi sosial ini juga erat dikaitkan dengan kemampuan kita mengontrol diri secara emosional, atau biasa kita kenal sebagai emotional quotient. Untuk mengatur diri secara emosional, kita tuh harus 1. Mencoba untuk mengerti orang lain. 2. Melakukan kontribusi untuk suatu tujuan yang membantu hidup kalayak orang banyak. 3. Mempertahankan mental berkelimpahan dan berani memberi dan meminta bantuan. Fokusnya di sini itu menyadari bahwa solusi win-win itu ada. Dan dengan kita belajar lebih mengerti orang lain, kita bisa mengajak mereka menjadi kawan, bukan lawan, dan bersama-sama mencari alternatif lain pada permasalahan yang ada. Kerennya habit ketujuh ini, dengan adanya pembaharuan di salah satu habit aja, itu tuh bisa mendorong pemahaman kita sama semua habit yang lain. Dan jangan lupa, gak ada habit di dunia ini yang bisa membawa dirimu mencapai mimpimu, kecuali kamu menjaga dan merawat dirimu sendiri. Karena harta paling berharga adalah dirimu sendiri. Nah, kalau kalian mau mengakses informasi-informasi kayak gini untuk meningkatkan dirimu sendiri, jangan lupa untuk subscribe channel kita Unbelievable Production dan follow Instagram kita Unbelievable Official untuk konten-konten menarik kayak gini.